Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Ritonga, NPM 20082602221. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK pada blok respirasi. Oke, baik, yang pertama untuk definisi. Penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, yaitu penyakit yang ditandai dengan adanya gejala respirasi yang menetap serta adanya hambatan aliran udara yang disebabkan oleh kerusakan jalan nafas atau alveoli. Adapun etiologinya itu yang pertama adanya karena obstruksi jalan nafas, lalu merokok yang lama, dan kekurangan alfa 1 antitripsin. Adapun klasifikasi pada PPOK yang berdasarkan bronkodilitasi FEV. Nah, yang pertama itu ada GOLD 1 atau kita sebut biasa dengan kategori ringan, yaitu FEV1-nya lebih dari 80% dari prediksi normal. Sedangkan GOLD 2 atau kategori sedang, yaitu FEV1-nya antara kurang dari 50% sampai dengan 80% dari prediksi normal. Sedangkan Gold 3 atau kategori berat, yaitu FEV-nya yaitu di antara 30% sampai 50% dari prediksi normal. Sedangkan Gold 4 atau kategori yang sangat berat, itu FEV1-nya kurang dari 30% dari prediksi normal. Adapun tanda dan gejala dari PPOK, yang pertama itu dyspnea atau sesak nafas, lalu yang kedua itu batuk kronis, batuk yang berlangsung lama, lalu adanya suara wheezing atau biasa kita bilang mengi, adapun infeksi saluran nafas bawah yang berulang. Lalu untuk faktor risiko pada PPOK yang pertama itu adanya paparan rokok atau merokok yang cukup berat, lalu paparan debu dan bahan kimia, dan adanya karena faktor genetik atau faktor keturunan. Lalu untuk patofisiologi pada PPOK yang pertama itu terjadinya inflamasi pada saluran nafas sehingga akan membuat fibrosis pada saluran nafas, luminal flux, mucal clearance, dan dysfunction, sehingga akan terjadinya hipertrofi atau pengukuran sel dan hiperplasia dan penambahan jenis sel kelenjar pada mukus dan sel goblet yang akan membuat terjadinya hipersekresi pada mukus sehingga membuat hambatan aliran udara nafas. Lalu untuk cara menegakkan diagnosis pada PPOK yang pertama pada anamnesis yaitu bisa kita temukan yaitu tanda gejala batuk berulang dan adanya sputum atau batuk berdahak. Lalu riwayat merokok, lalu adanya riwayat emfisema keluarga dan adanya rasa sesak nafas yang ditimbulkan pada pasien. Lalu pada pemeriksaan fisik kita temukan biasanya itu adanya fremitus melemah dan sela iganya melebar, lalu hipersonor dan adanya tanda barrel chest. Pada pasien PPOK tanda khasnya itu adanya barrel chest pada tubuh pasien. Lalu pada pemeriksaan penunjang untuk melihat menegakkan diagnosa PPOK, kita bisa dengan menggunakan spirometri dan fototoraks itu biasanya ada hiperflasi dan ada pemeriksaan sputum dan pemeriksaan darah rutin. Adapun diagnosa banding pada pasien PPOK itu biasanya pertama adanya bronkiektasis, gagal jantung kongesif, asma bronkial, dan TB. Lalu untuk tata laksana pada PPOK itu bisa kita berikan dengan bronchodilator. Itu contohnya itu ada beta 2 agonis yaitu SABA atau bisa kita berikan salbutamol dan ada LABA yaitu seperti vermonit. Lalu untuk yang selanjutnya ada kita berikan metilsatin atau contohnya itu teopilin
dan adanya antiinflamasi seperti inhaled corticosteroid dan kita bisa berikan anti muskarin. Lalu untuk non farmakologinya itu kita bisa berikan dengan edukasi berhenti merokok dapat dengan menggunakan obat. Jadi dan kita anjurkan pasien untuk berhenti merokok dan ditambah dengan obat-obatan yang telah kita berikan. Lalu bisa juga dengan rehabilitasi paru dan adanya aktivitas fisik. Lalu untuk komplikasi pada PPOK itu ada yang pertama gagal nafas akut, lalu korpus pulmonal, pneumotorak, dan asidosis respiratori. Lalu untuk edukasi dan pencegahan pada PPOK ini itu adalah menjelaskan tentang PPOK merupakan penyakit hambatan saluran pernafasan yang menetap dan progresif. Lalu kita bisa juga dengan edukasi cara penggunaan inhalasi yang baik dan benar dan mengedukasi cara menghindari dan mengatasi kondisi eksarsibasi, lalu bisa juga dengan latihan rutin yang sesuai dengan kondisinya. Lalu bisa juga dengan pola diet yang sehat. Lalu pencegahannya bisa kita lakukan dengan mencegah menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari paparan debu, asap, polusi ataupun polutan lain dan menerapkan gaya hidup sehat dan rutin berolahraga. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.